Selamat datang di kanal Tilek Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan diskusi dalam sejarah Indonesia. Apa yang terjadi bila PKI, Partai Komunis Indonesia, berkuasa? Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah singkat PKI, agenda politiknya, dan bagaimana pengaruh ideologi komunis bisa berdampak pada Indonesia jika partai ini berhasil memegang kendali pemerintahan. Mari kita mulai perjalanan ini dan menjawab pertanyaan yang penuh dengan spekulasi ini. Tanggal 30 September kerap diperingati sebagai hari di mana pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI, digagalkan. Namun, tidak sedikit orang pasti berandai-andai bila apa yang terjadi di masa lampau tidak demikian. Kira-kira, apa yang terjadi jika PKI berhasil berkuasa? Partai Komunis Indonesia, atau PKI, adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia pada pertengahan abad ke-20. Didirikan pada tahun 1920, PKI awalnya tumbuh sebagai bagian dari gerakan anti-kolonialisme melawan penjajahan Belanda. Dalam perkembangannya, PKI menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Tanggal 14 Oktober 1952 bisa dibilang menjadi salah satu momen-momen terakhir salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia, yakni pemimpin komunis Uni Soviet Joseph Stalin. Kala Kongres Partai Komunis Soviet digelar pada hari itu, Stalin yang beberapa kemudian meninggal dunia, tepatnya pada 5 Maret 1953, mengucapkan terima kasih pada para pendukungnya. Meski Stalin menjadi salah satu sosok yang paling dihormati dalam gerakan Marxis-Leninis, bukan rahasia umum lagi apabila pemimpin Uni Soviet tersebut menjadi sosok yang paling dikenal karena kekejamannya. Kurang lebih, diperkirakan ada 23 juta orang yang tewas di bawah kekuasaannya. Dari sini, tidak salah lagi apabila Stalin kerap dianggap sebagai sosok yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, power, yang kuat. Pemimpin Uni Soviet adalah gambaran paling kuat dari citra kekuasaan komunisme pada sebuah negara. Mungkin, signifikansi Stalin ini pun membuat sejumlah orang bertanya-tanya. Coba bayangkan bila ada sosok simbol kekuasaan komunisme di Indonesia, bak Stalin di Uni Soviet. Bila itu benar terjadi, bukan tidak mungkin semua hal yang kita pelajari akan sejarah negara ini akan berubah total. Konteks ini menarik untuk ditelusuri mengingat tragedi di tahun 1965 yang disebut-sebut melibatkan Partai Komunis Indonesia, PKI, punya beberapa jalur kekuasaan yang bisa berdampak secara berbeda. Jika Soekarno tetap mampu mengendalikan kekuasaan saat itu, misalnya, mungkin wajah Indonesia akan berbeda dari yang sekarang. Kemungkinan yang lain adalah jika teori revolusi Aidit dengan 30% tentara ternyata bisa terjadi dan berhasil mengambil alih pemerintahan, hal yang berbeda juga bisa terjadi. Jika demikian, akan seperti apa Indonesia kalau PKI ternyata berhasil memenangkan perebutan kekuasaan? Mungkinkah Indonesia akan berujung menjadi seperti Uni Soviet era Stalin atau model negara komunis yang lain? Sebelum membahas nasib Indonesia kalau PKI berhasil menjadi partai penguasa, mungkin kita perlu sedikit membahas karakteristik perjuangan PKI. Semua pasti sudah tahu bahwa komunisme berangkat dari pemikiran Karl Marx terkait perjuangan kelas dalam masyarakat yang menjadi dasar dari sejarah peradaban manusia. Ada banyak penulis dan akademisi yang mencoba membagi periodisasi pada PKI. Namun, secara garis besar arah perjuangannya, setidaknya ada 3 periode besar yang terjadi pada PKI. Periode pertama adalah periode waktu yang berujung pada pemberontakan di tahun 1926. Periode kedua adalah periode waktu yang berujung pada pemberontakan di tahun 1948 dan periode yang ketiga yang berujung pada peristiwa 1965. Di ketiga periode ini, PKI memiliki arah perjuangannya masing-masing dengan karakter yang cukup berbeda. Periode sebelum 1926 adalah era ketika PKI yang sebelumnya bertumbuh dari Indische Sozialdemokratische Vereniging, ISDV, yang digagas oleh Heinricus Josephus Franciscus Marie Snevliet yang dikenal sebagai Heng Snevliet. Organisasi ini didirikannya untuk mencari dukungan dari masyarakat pribumi. Di era ini, sosok-sosok seperti Semaun, Tan Malaka, dan Darsono adalah beberapa tokoh yang tertarik pada gagasan komunisme ini. ISDV kemudian juga membangun basis yang kuat dengan menginfiltrasi Sarekat Islam, SI, yang kemudian berujung pada perpecahan dalam organisasi tersebut. ISDV kemudian berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia, PKH, menjadi partai komunis pertama di Asia yang menjadi anggota Komunis International, Komintern. Baru, kemudian di tahun 1924, PKH yang mulai berkonsentrasi pada serikat pekerja memutuskan untuk meningkatkan disiplin dan menuntut pembentukan Republik Indonesia Soviet, serta berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI kemudian merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda, berangkat dari gagasan bahwa menghancurkan kolonialisme
adalah kunci awal untuk menuju ke masyarakat anti-kelas, sekalipun pemberontakan tersebut berujung gagal. Secara umum, mengutip tulisan Ruth S1 MCH Pronunciation V dalam buku The Rise of Indonesian Communists, PKI di awal-awal ini bisa dibilang jadi salah satu entitas partai komunis dari negara jajahan yang paling dekat dengan Komintern. Garis politik ini sedikit berbeda dengan PKI era 1948 dengan Musso sebagai sentralnya. Musso pulang dari Soviet membawa arah baru perjuangan lewat apa yang ia sebut sebagai jalan baru untuk Republik Indonesia. Musso dengan PKI periode kedua ini mengusung garis pemikiran doktrin Zhdanov, diambil dari nama Andrei Zhdanov yang kala itu menjabat sebagai Sentral Komite Partai Komunis Soviet. Rezim Zhdanov ini juga menjadi pembeda dari rezim Dimitrov, dari nama Georgi Dimitrov, yang menjadi Sekjen Komintern di tahun 1935 hingga 1943. Intisari dari pemikiran Zhdanov ini membagi dunia menjadi dua kelompok, yakni imperialis di bawah Amerika Serikat, AS, dan demokratis di bawah Uni Soviet. Intinya, Musso menganggap perjuangan revolusi di Indonesia kala itu tidak lagi murni dari kelas pekerja, melainkan revolusi kelompok borjuis. Oleh karenanya, revolusi sudah selayaknya kembali ke hitahnya sebagai gerakan buruh. Jalan baru, Musso juga menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang bermazhab Marxis-Leninisme, yakni PKI Ilegal, Partai Buruh Indonesia, PBI, dan Partai Sosialis. Musso juga melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Ujung aksi Musso adalah pecahnya peristiwa 1948 di Madiun dan beberapa daerah lainnya. Musso pun menemui ajalnya dalam peristiwa ini. Terakhir, periode ketiga adalah ketika PKI dipimpin oleh DN. 2 tahun setelah peristiwa 1948, Aidit muncul lagi bersama Enjoto dan Lukman. Ia mengkonsolidasikan kekuatan partai dan mengambil alih kekuasaan dari kelompok tua, Alimin dan Tan Ling Jie, serta membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu 1955. Posisi ini juga membuatnya kemudian dekat dengan Soekarno yang menggunakan komunisme sebagai salah satu pilar kekuasaannya dalam Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Garis politik Aidit yang mendekat ke Soekarno yang nasionalis terjadi bukan tanpa alasan. Ide Aidit menurut M. C. Riklefs dalam A History of Modern Indonesia since C. 1200 adalah mengajak kelompok borjuasi kecil dan nasionalis bersama dengan buruh dan tani untuk melawan kaum borjuis komprador dan kelas-kelas feodal besar. Riklefs menyebut Aidit cenderung menggunakan pendekatan politik yang pragmatis untuk makin membesarkan sayap politiknya kala itu. Pragmatisme ini pada akhirnya membuat PKI makin membesar. Aidit menolak pandangan yang menyebutkan bahwa komunisme adalah gagasan yang tidak fleksibel. Bahkan, jika mengutip Ed Art PKI yang diterbitkan tahun 1963, Marxisme-Leninisme bahkan disebut bukan sebagai dogma, melainkan pedoman aksi. Ed Art ini memang syarat akan gagasan Aidit, misal gagasan periodisasi perkembangan Indonesia yang kala itu disebutnya masih setengah kolonial dan setengah feodal. Aidit mengklasifikasikan perkembangan Indonesia dalam 7 periode dalam Revolusi Indonesia dan tugas-tugas mendesak PKI yang dibuat Aidit sebagai laporan untuk Partai Komunis Tiongkok. Mungkin, laporan ini juga menjadi pertanda bahwa PKI era Aidit memiliki kedekatan yang lebih dengan Tiongkok. Ia beberapa kali mengunjungi Tiongkok, termasuk beberapa bulan sebelum pecahnya tragedi 1965. Aidit bahkan bertemu dengan Mao Zedong dan mendiskusikan kondisi kesehatan Soekarno yang disebut menderita cerebral vasospasm, gangguan pembuluh darah di otak. Kisah Aidit akhirnya berakhir pada peristiwa 1965. Ia ditangkap dan dieksekusi oleh militer di Boyolali. Lalu, kembali ke pertanyaan awal, apa yang akan terjadi pada Indonesia kalau PKI ternyata berhasil mengambil alih kekuasaan? Untuk menjadi negara komunis seperti Soviet di bawah Stalin, agaknya itu sulit untuk terwujud di awal-awal, katakanlah kalau PKI berkuasa. Pasalnya, jika itu adalah Aidit yang menjadi pemimpin utamanya, maka ia harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Jika berhasil mengatasi dua kekuatan ini, masih ada 70% kelompok militer lagi yang juga harus ditaklukkan. Kalau itu sudah berhasil, dengan pandangan pragmatisme Aidit dan kedekatannya dengan Tiongkok, Indonesia paling mungkin mengikuti model komunisme Tiongkok. Dalam Ed Art-nya, PKI menyebut tujuan awalnya adalah menciptakan demokrasi rakyat, sebelum kemudian menuju sosialisme dan pada akhirnya komunisme Indonesia. Namun, hal yang menarik dari Ed Art tersebut adalah PKI menyebut penggunaan cara-cara tanpa kekerasan untuk perjuangannya. Padahal, konteks kekerasan dalam Ed Art tersebut terkamuflase
Dalam frasa, tak ada perjuangan melawan imperialisme dan pemberontakan yang terjadi dalam cara damai. Pada akhirnya, PKI bisa saja akan berubah menjadi partai tunggal. Sistem politik dan ekonomi Indonesia menjadi sentralistik, meskipun PKI menekankan pada sistem sentralistik tetapi demokratis. Serta mungkin nama negara Indonesia akan berubah menjadi Republik Rakyat Indonesia alias RRI, atau mungkin Republik Soviet Indonesia. Soal agama, ini mungkin akan jadi misteri terbesarnya. Aidit adalah sosok yang berlatar belakang agamis. Bisa jadi, Aidit akan dipikir ulang untuk sampai pada titik di mana PKI benar-benar melarang agama. Selain itu, pertaruhan politiknya akan menjadi sangat besar, karena melarang agama mungkin akan jadi jalan untuk perang sipil besar di Indonesia. Aidit sendiri dalam wawancaranya dengan Solicin salah menyebutkan bahwa PKI menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama. Dalam EDR, PKI tidak melarang anggota untuk memeluk agama asalkan anggota-anggota itu menjalankan program politik PKI, ujar pemimpin PKI tersebut. Pada intinya, meskipun kita berandai-andai akan apa yang terjadi bila masa lalu tidak demikian, sejarah bagaimanapun tidak bisa dibalikan. Hal yang dapat kita petik hanyalah pelajaran bahwa apapun yang terjadi masa lampau akan turut membentuk situasi dan keadaan di masa kini, termasuk apabila PKI benar-benar berhasil merebut kekuasaan. Pertanyaan, apa yang terjadi bila PKI berkuasa? Adalah spekulasi sejarah yang menarik namun penuh dengan nuansa. Sejarah telah menunjukkan bahwa ideologi komunis dan agenda PKI menimbulkan ketegangan di masyarakat Indonesia yang pluralistik. Meskipun PKI tidak pernah berhasil berkuasa, pembelajaran dari sejarah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga harmoni, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman. Sebagai bangsa, kita perlu terus belajar dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten sejarah yang menarik dan mendalam. Sampai jumpa di episode berikutnya.